Semua makanan yang telah lama disimpan, apalagi pada ruangan yang terbuka, akan basi. Hal ini juga berlaku pada makanan atau minuman kemasan. Oleh karena itu, makanan atau minuman kemasan selalu memiliki tanggal kadaluarsa. Tapi tahukah Anda, air putih juga bisa menjadi basi? Wah, kira-kira apa yang bisa menyebabkan air putih basi? Pada dasarnya, makanan atau minuman yang basi berpotensi untuk mengakibatkan keracunan jika dikonsumsi. Makanan atau minuman basi biasanya diakibatkan oleh kontaminasi dari kuman dan bakteri pada makanan atau minuman. Kuman, bakteri, atau jamur membuat makanan atau minuman tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Jika Anda minum air putih dari botol kemasan, Anda bisa lihat tanggal kadaluarsa pada kemasan botol tersebut. Sebenarnya, tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air putih tidak terlalu mempengaruhi kualitas air. Maksudnya di sini, apabila tanggal kadaluarsa sudah lewat, kualitas air mungkin masih cukup baik dan dapat diminum. Namun hal ini juga dipengaruhi dari cara penyimpanannya. Bila botol air minum terlalu sering terpapar sinar matahari, maka air minum semakin berpotensi terkontaminasi zat-zat kimia yang berasal dari botol minuman tersebut. Tidak seperti makanan atau minuman lainnya yang mudah basi, air putih basi akibat terkontaminasi oleh kuman, jamur, dan bakteri yang ada di sekitar. Semua bakteri dan kuman penyakit yang mengkontaminasi membuat kualitas air minum Anda menurun dalam waktu yang cukup lama. Misalnya, Anda meninggalkan air putih dalam gelas atau wadah yang terbuka selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, maka ketika Anda melihatnya kembali, Anda dapat melihat air sudah berubah warna sedikit, menjadi sarang nyamuk atau bahkan ditumbuhi oleh jamur. Dan tentunya mengkonsumsi air tersebut dapat membahayakan kesehatan Anda. Semua tergantung dengan bagaimana dan di mana Anda menyimpan air putih tersebut. Air putih memang tidak akan basi atau tepatnya terkontaminasi dalam waktu yang cepat. Dengan kata lain, air putih tidak akan basi secepat makanan atau minuman yang memiliki rasa. Namun penting untuk menjaga kualitasnya untuk mencegah kontaminasi dari luar. Dan selalu rajin konsumsi air putih untuk memenuhi kebutuhan tubuh sebelum, saat, dan setelah beraktivitas. Selain itu, air putih juga dapat membantu membangkitkan sel-sel otot yang tidak memiliki cairan yang cukup. Oleh karena itu, sebaiknya konsumsi air putih secukupnya sebelum mulai berolahraga, agar dapat berfungsi dengan baik dan tidak mudah kelelahan. Shimmy yeah, shimmy yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. Aduh, ya ampun, jauh banget. Dari berapa kilo kita ya jadinya? Aduh, aku nggak 5 ngitungin. kilo ada kali. Kayaknya ya. Alhamdulillah. Tapi kita habis jogging gini kita harus peregangan. Oh gitu? Kan biasanya orang sebelum olahraga tuh peregangan. Nah ternyata setelah olahraga itu juga peregangan penting. Karena bisa meningkatkan fleksibilitas dan juga meningkatkan suplai oksigen ke otot kita yang habis kita latih tadi. Oke dong. Kita pindah aja ke sana yuk. Ayo. Cuacanya udah mulai mendung juga. Makanya, ya. yuk. Nah, di sini aja nih kita berteduh. Di sini enak nih kayaknya untuk perenggangan ya. Makanya. Ini sebenarnya peregangan nggak susah lagi nih. Oh ya? Jadi cuma ada 4 gerakan simpel. Kayak Oke. misalnya yang pertama nih, ini namanya adalah hamstring stretch. Jadi kita mau narik, men-stretch hamstring kita. Gimana tuh Caranya adalah kita posisinya? tolak pinggang dulu. Wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. Cause the gang still cold. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. Nah, gerakan yang kedua adalah calf stretch. Nah, gerakan ini, jadi kita membutuhkan tangga. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Kemudian gerakan yang ketiga adalah thigh stretch. Whatever comes
comes too clear. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the side. Ke belakang kakinya, sekarang kakinya dilipat ke depan. Too clear. All this jewelry ain't no use when it's this dark. Yap, Aduh, oke. Kenapa? aku trauma nih kalau gerakan gini. Soalnya dulu kalau olahraga itu yang bikin aku mulai jarang lari. Karena lututku tuh sering kaku. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah nggak pernah terasa lagi sih dong. Sebenarnya olahraga apa aja sih yang udah dilarang buat orang-orang yang menderita seperti aku gini dan yang masih disarankan atau yang masih diperbolehkan untuk dilakukan tuh apa aja dong? Sebenarnya olahraga yang aman kayak misalnya jalan kaki aja. Jalan Oke. cepat gitu ya, itu kan paling rendah resiko. Ya, kemudian juga ini mengurangi tekanan yang berlebihan pada lutut. Boleh bersepeda, karena bersepeda ini merupakan olahraga jenis yang low impact. Jadi kita masih boleh tuh, jadi tekanan ke lututnya itu nggak terlalu tinggi, impact ke lututnya. Meskipun pilih jangan yang mendaki. Kalau mendakinya terlalu curam, nanti beban lagi di Betul. otot lutut, daerah Iya, sekitar iya. lutut. Tapi kalau misalnya kita pilih yang landai atau menggunakan sepeda statis mungkin Ah, jangan dimiringkan. Jadi pilih aja yang levelnya rendah miringannya. pakai sepeda statis kali ya, Bisa. lebih sehat ya, lebih aman. Bisa, lebih aman. Atau mungkin kalau memang suka lari nih, kamu kan suka jogging kan emang. Ya kalau jogging tuh boleh asal nyeri lututnya tuh nggak parah. Kalau lagi kambuh, sebaiknya jangan. Oke. Tapi masih diperbolehkan. Asal gunakanlah sepatu yang tepat, gitu kan. Pilih juga suasana yang nyaman. Nggak terlalu naik Curam turun, ya. iya. Jadi intinya emang harus dicari lokasi dan jenis olahraga yang membuat lutut kita nyaman gitu ya. Benar. Jangan dipaksakan ya dok ya. Jangan dipaksakan. Tapi masih ada lagi loh olahraga. Apa lagi tuh dok? Renang. Oh. Renang itu justru sangat direkomendasikan untuk orang-orang yang memiliki riwayat nyeri lutut. Karena renang ini tuh membuat si lutut ini jadi melepaskan berat badan. Jadi kalau kita berenang, kan dia nggak bekerja keras. Iya benar. Kalau sudah nggak terbebas menumpang berat badan, maka si lutut ini malah justru bisa terpicu kekuatannya. Ah, boleh tuh berarti dicoba ya. Coba. Berenang dari Jawa ke Madura gitu ya. Kejauhan Oh ya. itu kejauhan Nggak ya. boleh berlebihan juga kali ya. Apalagi gerakan-gerakan yang pakai kaki lutut gitu. Ah. Renangnya mungkin seperti gaya dada gitu kan kakinya benar-benar bekerja keras. Nah, jangan. Mungkin bisa yang lebih relax aja. Gaya dada ya. Saya biasanya gaya paha kayaknya. Oh nggak ada ya. Ayam goreng itu mah ya, salah ya. Gaya dada ya, bagus ya. Nggak boleh justru. Oh justru nggak boleh? Nggak boleh, karena kakinya kan lututnya belum Oh iya, terbiasa. benar-benar. Terus kalau misalnya memang suka olahraga kayak misalnya yang melompat-lompat nggak boleh. Karena kalau kita melompat, ini bahayanya adalah dia lutut kita jadi menopang 2-3 kali berat badan kita ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita melompat, kemudian disertai dengan melipat lutut gitu ya. Iya. Nah itu bebannya akhirnya di lutut. Berlipat kali ya? Jadi berlipat-lipat. Ini kalau mau lompat nih, lompatnya jangan ditekuk lututnya. Ya lompat aja. Oh. Dikecil-kecil. Lompat seadanya lah gitu ya. Terus ada lagi nih, kayak misalnya kita olahraga ikut menekuk-nekuk lutut. Itu tidak boleh, harus dihindari. Karena kalau misalnya kita memberikan tekanan yang tidak semestinya nih pada tulang dan juga sendi-sendi daerah lutut, Iya. itu akan membahayakan daerah tempurungnya. Kalau sudah berbahaya daerah sendi, ligamen dan tulangnya itu malah jadi Tulang rawan ya bergesekan. dok ya? Ya, tulangnya itu akan bergesekan, akhirnya membuat ligamen dan juga pergerakan lututnya jadi tidak nyaman. Ah, aku dapat masukan banyak nih. Jadi kayak olahraga seperti basket, Iya. tenis, Oh, itu wah, tidak enak banget tuh. disarankan Ya. sebenarnya. Iya. Karena kan itu banyak gerakan yang mendadak. Iya, Tiba-tiba benar. pakai lutut gitu. Ha-ha. Nah itu melompat, menekuk lutut gitu. Jadi banyak di basket dan tenis. Tapi jangan takut nih buat yang pernah nyeri sendi, jangan takut untuk tetap berolahraga. Harus tetap beraktivitas karena itu bisa menunjang kesehatan kita. Dan juga pastinya kita harus memenuhi nutrisi yang penting supaya sendi kita tetap terlindungi dan sehat. Alhamdulillah, sekarang dari nggak tahu jadi tahu nih dokter nih. Terima kasih banyak loh. Jadi sekarang aku udah tahu deh olahraga mana yang sebenarnya masih bisa aku lakukan. Pokoknya mulai sekarang aku akan lebih memperhatikan pilihan olahraga yang terbaik untuk kondisi aku. Berkat dokter nih.
Nah pemirsa, selain memperhatikan olahraga yang tepat untuk saya juga sudah menemukan solusi yang mudahnya nih pemirsa agar sendi tidak terasa kaku atau nyeri sendi lagi. Solusinya adalah dengan mengkonsumsi nutrisi sendi untuk mengatasi kaku dan nyeri sendi yang berkualitas dan terbukti khasiat serta keamanannya. Untuk itu, saya hanya percaya pada Fiostin DS. Kaplet nutrisi sendi yang bekerja melumasi dan memperbaiki tulang rawan sendi yang rusak atau terkikis, mengurangi radang sendi, membentuk tulang rawan sendi yang baru, sehingga sendi mudah digerakkan tanpa rasa sakit lagi. Untuk terapi saat kaku dan nyeri sendi, cukup rutin mengkonsumsi 3 kali sehari masing-masing 1 kaplet. Suplemen ini bisa dikonsumsi jangka panjang karena tanpa kandungan anti nyeri loh. Prinsipnya, saya tidak mau mengkonsumsi sembarang produk dalam jangka panjang, apalagi produk tiruan yang murah harganya. Karena beda harga, tentu beda kualitas dan khasiatnya. Saya hanya minum produk yang asli, yang khasiatnya sudah terbukti dan paling dipercaya konsumen Indonesia. Oleh karena itu, secara rutin saya minum Fiostin DS yang menjadi pilihan nomor 1 konsumen Indonesia. Jadi ingat ya pemirsa, terapi kaku dan nyeri sendi hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Wah, terima kasih banyak loh dokter. Sama-sama, terima kasih banyak. Itu saran dan masukannya bermanfaat banget loh. Yang pasti kita bisa jadi lebih sehat ya setelah ini. Amin. Sekarang kita udah capek nih tadi olahraga, udah lari-lari sampai Iya. keringetan kayak gini. Sekarang kita waktu istirahat nih. Tapi Oke. pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap saksikan Dr. As Indonesia. Pasti ibu-ibu pernah memiliki masalah anak yang susah makan sayur? Simak tips menarik dari Dr. Raisa sesaat lagi.